Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Hari ini kita berjumpa. Kita akan melakukan pembelajaran pada materi pertama yaitu objek IPA dan pengamatannya. Sebelum mulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan pertemuan pertama kita ya Ananda. Nah, ada kompetisi dasar yang harus kalian capai selama materi ini. Kemudian ada indikator pembelajaran yang harus dikuasai pada slide hari ini, yaitu pertama menjelaskan kegunaan mempelajari IPA, kemudian menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA, dan kalian juga harus bisa menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, ilmu pengetahuan alam itu sendiri memiliki cabang ilmu ya Ananda, ada biologi, fisika, kimia, dan bumi dan antariksa. Kemudian, kenapa sih IPA itu penting untuk kita pelajari? Apa manfaatnya? Menurutmu gimana? Apa manfaatnya? Nah, coba kita lihat. Biar pintar mungkin? Nah, agar bisa meraih cita-cita. Oke. Biar keren. Wow. Coba kita lihat dulu. Apa sih manfaat belajar IPA sebenarnya? Pertama, itu memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, bagaimana terjadinya hujan, itu bisa kalian pahami. Kemudian bisa meningkatkan kualitas hidup kalian ya, termasuk dalam hal teknologi itu meningkatkan kualitas hidup. Nah, kemudian menyelesaikan masalah. Kemudian bisa berpikir logis sesuai dengan fakta dan sistematis. Selanjutnya kerja-kerja ilmiah. Ini ada sikap ilmiah atau sikap seorang ilmuwan ya. Pertama ada rasa ingin tahu, kejujuran, terbuka terhadap pendapat orang lain, kreatif, teliti, objektif, dan dapat bekerja sama. Nah, ini dari kecil sudah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmuwan ya. Kemudian, ini ada metode ilmiah atau kerja-kerja langkah-langkah ilmiah. Pertama itu bisa merumuskan masalah, mencari masalah, kemudian melakukan observasi atau pengamatan. Nah, baru kemudian melakukan pengumpulan data dan informasi, membuat hipotesis atau jawaban sementara, kemudian melakukan percobaan. Nah, di sini kemudian baru diambil kesimpulannya, ya. Nah, kalau dalam proses pembelajaran IPA itu mungkin lebih sederhana, ya. Ada 3 keterampilan dalam proses penyelidikan IPA. Pertama itu pengamatan. Nah, pengamatan ini dapat dilakukan dengan alat indera, bisa mengamati bentuk, warna, dan ukuran. Pengamatan ini sendiri ada 2, ada pengamatan kualitatif. Ini misalnya dengan cara mencium, melihat, merasakan, meraba. Nah, kalian bisa mencium bau bunga yang harum, yang busuk. Nah, ini adalah pengamatan kualitatif. Kemudian pengamatan kuantitatif. Ini biasanya berhubungan dengan angka ya. Ini menggunakan alat, salah satunya contohnya adalah menggunakan stopwatch. Ini alat ukur waktu. Kemudian ada mistar atau penggaris, alat ukur panjang. Kemudian ini ada termometer, alat pengukur suhu. Kemudian ada timbangan untuk mengukur massa. Dan ini ada pipet tetes untuk mengukur volume biasanya. Nah, yang selanjutnya yang kedua dari 3 keterampilan proses itu adalah inferensi atau penjelasan. Maksudnya adalah bisa merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan kita ya. Jadi setelah diamati nanti bisa dijelaskan ya. Nah, kemudian setelah itu baru dikomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil dari pengamatan dan penjelasan ini bisa dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Biasanya di kelas kita melakukan presentasi nanti ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah objek IPA. Apa sih objek IPA itu? Itu seluruh benda, baik yang hidup maupun tak hidup, dari yang berukuran sangat kecil hingga yang paling besar. Apa sih objek terkecil yang bisa kita amati? Itu mikroorganisme. Contohnya bakteri dan virus, termasuk virus corona hari ini ya. Kemudian objek terbesar apa itu? Yaitu jagat raya atau antariksa yang bisa kita amati ya. Nah, ini contohnya nih, virus dan jagat raya kita. Nah, mungkin Ananda cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kita akan bertemu kembali pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.